Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Office and Commercial Space Design kelas A. Perkenalkan, nama saya Sunu Satya Bakti dengan nomor NRP 50292410072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perancangan kantor saya, yakni melalui hasil visual render, begitu, dengan judul Integrasi Identitas Kreatif pada Redesain Kantor Fakultas Kreabis sebagai representasi kantor masa depan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memaparkan mengenai metode konsep kantor saya. Di sini saya menarik dua kata kunci, yakni creative identity dan juga kantor masa depan. Di mana untuk creative identity sendiri, di sini saya terinspirasi dari karakteristik dari Fakultas Kreabis itu sendiri, di mana Fakultas Kreabis ini menekankan identitas kreatif begitu, dan dengan memiliki warna identitas yakni ungu dengan kode berikut, dan juga dapat saya tarik dua poin penting, yakni mengenai interaktif dan juga kolaboratif, di mana pada desain kantor saya ingin menghadirkan kesan interaktif melalui dinding-dinding ataupun instalasi-instalasi yang menarik sebagai sensori untuk penggunanya nantinya, dan juga untuk kolaboratif, di mana di sini saya menerapkan konsep open space untuk para pengguna atau khususnya pekerja atau staff yang di sana dapat melakukan kolaboratif dalam pekerjaannya gitu. Dan untuk berikutnya pada poin kedua, yakni mengenai kantor masa depan, di mana saya terinspirasi dan juga menghadirkan konsep kantor yang menggunakan bentuk open space terkontrol, di mana untuk open space terkontrol ini dapat memberikan kesan yang lega tanpa adanya sekat, namun tetap memperhatikan hierarki dari susunan organisasi dari kantor FDKBD tersebut. Dan untuk uh, zoning tersendiri ini saya terbagi menjadi executive area, kemudian public area, dan juga terdapat working space. Di sini juga terdapat additional room, di mana sesuai hasil survei kemarin, di sini pihak FDKBD menginginkan adanya storage area sebagai ruang tambahan untuk menyimpan barang-barang keperluan. Dan juga berikutnya, yakni mengenai high tech, di mana sini saya akan menghadirkan konsep kantor dengan penerapan penggunaan teknologi-teknologi yang terbarukan untuk untuk merepresentasikan kantor Kreabis yang futuristik, dari permainan lampu dan juga penggunaan mungkin seperti Videotron dan juga permainan lampu begitu. Dan untuk konsep makro saya pada poin creative identity, di mana di sini saya akan menghadirkan mengenai materialitas yang bertekstur terkhusus pada bagian dinding begitu, dan ini tentunya sangat dibutuhkan untuk pengalaman bagi pengguna, terutama bagian staff, di mana staff juga ingin merasakan kesan yang tidak hanya melulu soal bekerja, melainkan juga membutuhkan sarana refreshing dari materialitas yang bertekstur ini tadi. Dan juga untuk berikutnya terdapat ruang sebagai kanvas ataupun interactive surface, di mana saya akan menghadirkan dinding yang memang bisa kok bisa interaktif begitu, untuk nantinya pengguna bisa merasakan sensasinya. Dan juga saya menghadirkan konsep dinding yang juga informatif, tidak hanya sensasi, namun juga dapat menghadirkan informasi-informasi yang ada gitu. Dan di sini saya juga menerapkan konsep-konsep
konsep warna pada furniture dan juga dinding begitu, yakni menggunakan warna-warna pop dan juga terdapat bentuk geometri organik yang memang di sini menghindari penggunaan sudut-sudut 90 derajat untuk menghasilkan kesan yang lebih fleksibel begitu. Dan berikutnya untuk poin konsep makro futuristic office, di mana saya akan menghadirkan permainan cahaya melalui arsitektur cahaya atau luminous architecture, di mana di sini saya akan menerapkan penggunaan lampu-lampu pada bagian atas plafon begitu, di mana permainan lampu ini saya desain seperti wave atau bergelombang untuk pengalaman penggunanya. Dan juga untuk antar muka yang transparan, di mana di sini saya menggunakan bagian-bagian partisi yang memang tidak berupa dinding, melainkan berupa kaca. Dan untuk estetika sleek and minimalis progresif, di mana ini saya menggunakan permukaan meja yang memang menggunakan material solid surface tanpa sambungan dengan sudut-sudut yang melengkung dan intinya menghindari sudut 90 derajat. Berikut saya paparkan juga terkait konsep mikro pada desain saya. Yang pertama yakni mengenai plafon, di mana untuk plafon sendiri di sini saya menggunakan konsep up and down ceiling pada untuk bagian working area. Di sini tentunya berbeda dengan penggunaan up and down executive area, yang mana pada working area ini bentuknya lebih eksploratif dan juga lebih bermain pada lampu yang memang menggunakan kontras yang tinggi. Berikutnya juga untuk pada executive area sendiri, di sini bentuknya memang terkesan bukan berarti tidak eksploratif, namun lebih memperhatikan zona area dan juga hierarki area yang digunakan pada saat itu juga. Dan maka dari itu pada executive area untuk up and down ceiling tersebut didesain sesederhana mungkin, namun tetap memperhatikan dan juga menghasilkan kesan kreatif itu tadi. Dan juga terdapat beberapa area spotlight begitu yang memang membutuhkan pencahayaan lebih begitu. Dan untuk bagian dinding, di mana di sini saya menggunakan konsep warna yang netral atau dominansi putih dipadukan dengan warna-warna pop art begitu untuk menghasilkan kesan cheerful dan playful pada kantor desain ini. Kemudian untuk lantai, di mana lantai ini secara keseluruhan di sini saya mengaplikasikan lantai finishing epoxy dengan penggunaan carpet tile sebagai zoning area dan juga untuk menjaga akustik ruang begitu dalam working area serta ruang-ruang lainnya. Berikut kami sajikan juga terkait alternatif layout terpilih saya, dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan menggunakan hasil render visual dari 3D SketchUp yang sudah saya bikin. Berikut kami paparkan untuk yang pertama terdapat view pertama dari ruang tamu atau lobby. Begitu untuk pengguna nantinya setelah masuk akan disajikan secara langsung adanya partisi yang cukup besar di sini, yang mana ini merepresentasikan dari logo Creabis itu sendiri. Di sini memang untuk partisi saya sendiri ini terinspirasi dari diri saya sendiri dan berinisiatif untuk menciptakan logo dari Creabis itu sendiri, yang mana Creabis dengan identik huruf C, maka di sini saya menghadirkan partisi yang melambangkan logo C begitu dengan perpaduan LED strip yang melingkar dengan tentunya dengan warna identik fakultas yakni warna ungu. Dan untuk area lobby sendiri
nantinya pengguna bisa langsung menemukan meja resepsionis begitu, yang mana meja resepsionis ini digunakan untuk sebagai ruang penerima tamu sekaligus juga digunakan untuk ruang staf bagian akademik yakni Pak Tri begitu. Dan berikutnya setelah ada ruang resepsionis penerima tamu, di sini saya berikan juga terkait area tunggu atau area lobby, di mana memang di sini saya berikan sofa yang cukup nyaman dan tentunya sesuai dengan konsep saya sebelumnya, yakni menghindarkan sudut-sudut 90 derajat, yang mana saya menggunakan sudut-sudut yang melengkung dan dipadukan dengan adanya background yang colorful berwarna pink dan juga terdapat LED strip yang ditanam pada bagian dinding yang memiliki apa yang tertanam pada dinding begitu. Dan di sini pada view ketiga ruang tamu terdapat unique selling point ataupun unique spot pada desain yang saya buat, yakni terdapat dinding interaktif yang mana nantinya pengguna dapat memutar balok-balok yang ada. Di sini memang saya belum memperlihatkan terkait balok-balok tersebut isinya apa, namun secara garis besar nantinya balok-balok tersebut dapat membentuk kata-kata motivasi seperti happy yang sudah saya paparkan tersebut, namun di balik sisi balok tersebut juga terdapat informasi-informasi terdapat 5 terkait 5 departemen yang ada di sini, di mana saya sudah mensajikan 5 tingkat begitu yang nantinya akan dapat diisi sebagai informasi-informasi terkait 5 departemen yang ada di Fakultas Kreabis. Berikutnya untuk view keempat dari ruang tamu bisa dilihat dari area lobby begitu menuju ke ruang tunggu. Dan untuk working area sendiri berikutnya, di sini memang secara keseluruhan saya menggunakan warna yang cerah, warna putih dipadukan dengan adanya warna-warna pop yang saya sudah sebutkan tadi untuk menghadirkan suasana yang cheerful. Di mana untuk working area sendiri ini saya meletakkan ruang working area disatukan dengan ruang kabak begitu, yang mana sesuai dengan hasil wawancara bahwa kabak tidak memerlukan ruang sendiri, melainkan dapat digabung dengan working area begitu. Dan di sini sudah saya sediakan juga terkait 2 kursi yang cukup fluffy dan juga warna yang cheerful untuk tamu yang nantinya akan berkeperluan dengan kabak. Dan untuk working area sendiri di sini saya sajikan untuk 4 seat, di mana ini nantinya akan difungsikan sebagai 3 staff dan juga terdapat anak-anak magang dari SMK begitu. Dan berikut untuk view berikutnya, yang mana bisa dapat dilihat terdapat pada dinding bagian setelahnya interactive wall itu terdapat kata-kata motivasi juga yang mananya nantinya akan memberikan motivasi bagi pekerja. Dan pada bagian plafon, untuk bagian plafon di sini uniknya pada bagian plafon menuju konektor area meeting begitu, saya berikan konsep yang menarik berupa bentuk-bentuk dasar yang cukup interaktif begitu. Berikut, dan untuk executive area di sini saya memang menggunakan konsep yang cukup lebih serius karena di sini saya memperhatikan juga terkait hierarki yang ada, di mana bisa saya paparkan juga terkait ini ruang dekan, di mana ruang dekan sesuai dengan request-nya, di mana ruang dekan terdapat rak untuk memajang cindera mata serta terdapat ruang untuk menyambut tamu.
Dan juga terdapat ruang wakil dekan, di mana wakil dekan menginginkan adanya ruang rapat begitu, dan untuk ruang rapat tersendiri, ruang rapat ini difungsikan untuk ruang rapat privasi dengan jumlah 5 orang. Maka dari itu terdapat 5 seat, dan sudah saya tambahkan terkait requirement yang sesuai request dengan Bapak Wakil Dekan Kreabis. Ya, untuk ruang meeting sendiri, di mana untuk ruang meeting sendiri ini saya paparkan juga terkait konsep yang kreatif, di mana terdapat bench yang memang sebagai aksen begitu, warna hijau toska, untuk merepresentasikan ruang ini tidak sekedar warna yang kaku, melainkan terdapat warna-warna aksentuasi. Dan juga sudah kami sesuaikan juga terkait jumlah requirement eh, peserta ataupun muatan dari ruang meeting ini sendiri. Berikut dari view point yang ada. Baik, itu tadi merupakan hasil eh, presentasi mengenai visual 3D render milik saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sunan Satya Bakti. Terima kasih.